harian Selasa 13 Juli, tema hikmat dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 12. Salam sejahtera, semoga kita makin berhikmat dalam menghadapi kondisi COVID-19 yang mengganas saat ini. Berhikmat dalam arti bijaksana, arif, menggunakan suatu pengetahuan dengan benar, mempunyai keputusan moral. Hikmat itu adalah hati yang faham menimbang perkara untuk membuat keputusan yang adil, membedakan antara yang baik dan yang jahat. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Hikmat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat bagi kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga, membuat rencana yang baik dan benar. Hikmat juga dibutuhkan seorang hakim dalam menegakkan keadilan. Hikmat juga diperlukan dalam memberikan nasihat, kritik, masukan. Lawan dari hikmat adalah kebodohan atau kebebalan, ikut jalan sendiri. Orang yang tidak berhikmat menyamakan penghinaan, berita palsu dengan nasihat atau kritik. Yang penting hatinya puas menghina. Hikmat yang diberikan Allah dalam hati manusia. Itu Raja-Raja 10 ayat 24. Yesus diberikan juga hikmat Allah untuk menjadi penasihat ajaib, membawa damai, kebenaran, dan keadilan. Yusuf juga diberikan hikmat Allah untuk menjadi penasihat Firaun untuk kesejahteraan masyarakat. Orang yang berhikmat diberikan Tuhan kecerdasan emosional yang baik, bukan sekedar kecerdasan intelektual semata. Pemimpin masyarakat yang berhikmat membawa kesejahteraan, kedamaian bagi seluruh warga negara yang berbeda suku, agama, ras, golongan. Hikmat itu adalah milik Allah. Ia mempunyai pertimbangan dan pengertian. Ayub 12 ayat 13. Allah menguasai orang tersesat dan orang yang menyesatkan. Allah itu memiliki hikmat ketika menghukum orang yang jahat atau lalim. Allah itu kuat, adil, murah hati, dan suci. Hikmat Allah itu sempurna, lengkap pengetahuannya mengenai setiap segi kehidupan. Allah mengetahui dunia orang mati atau tempat kebinasaan manusia. Ayat 26 ayat 6. Allah mengetahui semua jalan orang dan mengawasi semua langkah orang. Amsal 5 ayat 21. Orang yang takut akan Tuhan seperti Yusuf diberikan hikmat oleh Allah. Yusuf ketika menghadapi kebencian saudara-saudaranya, ia menggunakan hikmat dari Tuhan. Ia menjauhi kejahatan seperti dendam, sakit hati, tapi tetap melakukan kebaikan. Hikmat Tuhan menuntun Yusuf dengan memberikan akal budi sehingga berhasil dipercaya oleh Potifar, kepala penjara, dan Firaun. Hikmat diperoleh dari pengertian akan jalan-jalan Tuhan dan diterapkan dalam hidup sehari-hari. Kasih dan pengertian akan jalan-jalan Allah memberi hikmat kepada manusia. Orang yang tidak takut akan Tuhan akan memandang
diri sendiri bijaksana, tidak mengikuti perjanjian Tuhan, tidak mau memiliki hikmat Allah, hanya ikut hikmat dunia atau diri sendiri. Hikmat Allah dikaruniakan kepada orang yang takut akan Tuhan, seperti Salomo, Stefanus, Paulus, Yusuf, dan nabi-nabi lainnya, serta murid-murid Yesus. Hikmat dari Allah adalah rahasia Allah yang tidak mudah dimengerti manusia, seperti yang dialami Yusuf. Mengapa ia harus menderita, menjadi budak dan dipenjara, dan akhirnya menjadi kepercayaan Firaun. Tapi dalam penderitaan tersebut, kebenaran Tuhan tetap disampaikan, dilakukan. Yusuf tetap berbuat baik, benar, adil, damai di rumah Potifar, di penjara, dan juga menjelaskan kebenaran Tuhan bagi Firaun. Murid-murid Yesus yang takut akan Tuhan juga diberikan karunia, yaitu hikmat untuk mengatakan hal-hal yang benar, walau dalam penganiayaan dan pencobaan. Bagi orang yang sudah ditebus dosanya, hikmat itu diberikan Allah untuk memahami maksud-maksud Allah, memahami rahasia kehendak Allah. Efesus pasal 1 ayat 8-9. Kita yang sudah ditebus dosa bisa meminta hikmat Allah dalam Yesus, agar kita dimampukan memahami dan mengikuti kehendak Allah, bukan mengikuti kehendak sendiri. Kita berhikmat jika kita mengakui bahwa apapun pertimbangan yang dibuat Tuhan adalah baik untuk hidup kita. Tuhan memiliki kekuatan, pengertian tentang hidup kita. Dan kita setuju dengan maksud hikmat Tuhan, seperti dinyatakan dalam KJ 460. Surga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Kita juga memohon pada Tuhan agar diberikan hikmat untuk memahami perkara pandemi COVID-19. Kita memohon dimampukan Tuhan membedakan antara tindakan yang baik dan tidak baik dalam menjalankan protokol kesehatan. Mintalah pada Tuhan agar hati kita penuh hikmat dan pengertian dalam ikut serta mengatasi penularan COVID-19. Kita tidak mengerti rahasia kehendak Allah di balik penderitaan COVID-19. Tapi kita belajar seperti Yusuf yang terus melakukan kebaikan, kebenaran, keadilan, kedamaian dalam penderitaan yang dialami. Kita tidak mengerti rahasia kehendak Allah di balik kondisi keluarga positif COVID-19. Tapi kita percaya ada rencana Tuhan yang indah, maksud Tuhan yang baik. Orang berhikmat akan mendapat pengertian dan pemahaman tentang maksud dan rencana Tuhan yang baik dan indah dalam hidupnya. Dan terus meminta hikmat Tuhan agar semakin penuh hati kita dengan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kedamaian dari Tuhan. Sehingga tindakan dan keputusan dalam hidup kita menjadi baik dan benar, terutama dalam menghadapi pergumulan COVID-19 ini. Kita berhikmat karena rendah hati mendengar kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang mengganas ini, berilah kami hikmat dalam melakukan apa yang baik dan benar untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Berilah pemimpin negara dan pemimpin daerah hikmat untuk membuat keputusan dan rencana yang baik dan benar dalam mengatasi COVID-19. Demikian juga anggota masyarakat diberi hikmat untuk mendukung keputusan dari pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini. Berilah hikmat bagi para dokter dan perawat dalam mengobati orang yang positif COVID-19. Berilah hikmat bagi kami semua dalam menjaga daya tahan tubuh dengan cara yang baik dan benar, serta makin berhikmat dalam melakukan protokol kesehatan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.